Mas Anies bakal berani nggak Bang Surya untuk minta ambil alih ketua umum partai ini? Kalau dia nggak berani, ya kembali lagi. Belajar filsafat. Gagal jadi capres, Anies ambil beasiswa yang tadi. Boleh dibilang kedekatan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu, Bang Surya dengan Pak Jokowi, itu hampir sama aja kedekatannya dengan Pak Luhut. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Surya Paloh juga dekat, tetapi kan ini ada terus terang aja dianggap, wah ini Mbak Lelo nih. Karena dianggap Bang Surya ini mencalonkan Anies ini Mbah Lelo, dan Bang Surya itu sudah tahu bahwa Pak Jokowi pas nggak setuju dengan Anies. Tapi dia paksakan juga ya, pasti Pak Jokowi mengambil sikap itu. Nah jadi saya tidak melihat dalam konteks dendam. Ya kalau saya nggak, dia tidak menghargai saya juga bisa dong nggak menghargai dia. Kalau misalnya kan tadi saya katakan caranya kan Pak Jokowi ini kan halus saja. Misalnya Ya, PKS jadi anggota kabinet kan Anies nggak bisa maju. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Iyalah, pidato-pidatonya hebat segala macam gitu kan. Kan kita kan komitmen kita pertama kan jangan dengan orang lain, dengan rakyat kan. Berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Kalau kita bicara restorasi, perubahan, apa yang udah kita rubah? Daerah-daerah yang Nasdem menang emang rakyatnya berubah dari miskin menjadi kaya? Atau dari mereka yang tidak sekolah bisa sekolah? Enggak juga kan? Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Gak usah kita bicara daerah Indonesia secara keseluruhan lah. Daerah yang menang aja, bagaimana kondisi rakyat di satu daerah itu. Itu yang saya katakan tadi, komitmen kita pertama kalau kita bicara partai politik, komitmen kita kepada rakyat. Atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tidak ada itu, karena kita tetap konsisten dengan restorasi. Bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang kita janji-janjikan dengan pidato kita semuanya yang hebat-hebat itu. Nah kalau itu aja istilahnya nggak bisa kita wujudkan, bagaimana dengan yang lain? Kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Makanya saya ada saran buat Anies. Ex-pengurus DPP Partai Nasdem, Sulvan Lindan memberikan sejumlah saran kepada Anies Baswedan jika gagal maju sebagai Capres 2024. Pasalnya, seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meski sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal Capres,
Namun ia masih bisa gagal maju Pilpres mendatang karena koalisi perubahan yang tak kunjung terbentuk. Saran saya buat Anies. Saran saya buat Anies. Pertama, kalau Anies tetap ingin membesarkan Nasdem, ya, ingin bersama Nasdem, minta dulu dia jabatan ketua umum. Jadi bicara di depan. Saya mau membesarkan Nasdem, saya mau bekerja untuk Nasdem, saya minta saya jadi ketua umum, ada Bang Surya ketua Dewan Pembina aja. Berikut saran Zulfan Lindan buat Anies jika gagal nyapres di 2024 mendatang. Pertama, jadi ketua umum Nasdem. Menurut Zulfan Lindan, suara Nasdem diuntungkan dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Namun, elektabilitas bisa merosot jika Partai Surya Paloh itu gagal memajukan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Oleh karena itu, Zulfan Lindan menyarankan untuk menjaga suara Nasdem, Anies perlu menjadi ketua umum Partai Biru tersebut. Saran saya buat Anies, pertama, kalau Anies mau membesarkan Nasdem, ingin bersama Nasdem, minta dulu dia jadi ketua umum. Ujar Zulfan Lindan dalam perbincangan di Total Politik. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Oke, Anies mau dipakai untuk campaign membesarkan Nasdem, meningkatkan elektabilitas. Mau tuh. Oke, mau. Tapi terus kan dia dapat masukan dari mana-mana. Emang lu mau jadi apa di situ? Oke, Nasdem besar, kau mau jadi apa? Apa yang kau dapat di situ? Kau jangan bicara nanti sama Surya Paloh, ini bicara sekarang. Kalau bicara nanti sama Surya Paloh, ke laut lah kau. Itu orang Medan. Alternatif saran yang kedua adalah ngajar di Amerika. Saran Zulfan Lindan yang kedua untuk Anies jika gagal nyapres adalah kembali menjadi akademisi. Yang kedua, Anies udahlah cari jalan aja. Bagaimana dia ngajar di Amerika dulu. Ngajar sampai 2024 pulang kayak Nurcholish Madjid jadi guru bangsa, kata Zulfan. Ya, kedua, Anies cari jalan aja bagaimana dia ngajar di Amerika. Ngajar kira-kira sampai 2024 pulang dia jadi bapak bangsa seperti Nurcholish Madjid, ya kan? Intelektual Islam, belajar Islam lagi lah dia. Dia kan bukan Islam, dia orang Islam, tapi latar belakang akademik dia kan tidak seperti Nurcholish Madjid yang memang dari IAIN ya, dari IAIN kemudian dia ngambil lagi studi filsafat di Chicago misalnya, Chicago ya. 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 Fazlur Rahman. Dia ngambil filsafat di sana dan kemudian dia pulang dia menjadi tokoh Islam dan menjadi dianggap sebagai bapak bangsa. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Ambil aja lah peran itu, belajar filsafat, imbuhnya. Dan saran yang ketiga adalah menyerah dan diperalat jadi juru kampanye. Saran ketiga dari Zulfan Lindan adalah menyerah dan mau diperalat Nasdem untuk berkampanye meski terdapat kursi capres. Jadi yang ketiga, ya Anies, ya udah nyerah aja, siap diperalat biar kampanye untuk Nasdem nggak dapat apa-apa, kata Zulfan Lindan. Jadi pilihannya kita serahkan pada Pak Anies Baswedan. Tambahnya, yang ketiga ya Anies, udahlah saya nyerah aja, saya siap diperalat apapun. Gak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa, biar saya kampanye untuk Nasdem. Pilihan Anies itu hanya dua. Pilihan Anies itu kalau nggak jadi capres hanya dua. Kalau memang dia masih ingin bersama Nasdem jadi ketua umum, jangan yang lain-lain itu nggak ada gunanya. Dewan Pakar, ketua Dewan Pertimbangan itu udah lucu-lucuan aja lah itu lah. Buktinya ketua Dewan Pembina Nasdem itu setahun bisa berapa kali diganti. Ganti itu tidak ada lewat proses apa-apa. Pokoknya tanda tangan Surya Paloh sama Sekjen ganti. dari ketiga saran di atas, menurut Zulfan Lindan, paling tidak mungkin Anies menyerah dan mau diperalat tanpa dapat apa-apa. Lebih lanjut, Zulfan Lindan menyebutkan jika Anies disingkirkan dari Nasdem, maka nasib Nasdem yang akan lebih berat.
Kalau di Nasdem tanpa ada Anies, siap-siap lebih banyak yang hengkang. Kan sekarang naik dengan Anies Capres. Tiba-tiba Anies nggak jadi, terus Anies bukan ketua umum, nggak mau jadi jurkam. Nanti banyak kader Nasdem ke partai lain, kata Sulvan Lindan. Masalahnya Bang Surya ini mau membesarkan Nasdem atau enggak? Tanpa Anies tuh Nasdem udah pasti berat. Apalagi dengan Anies yang belajar filsafat di Amerika, Bang. Nah, Nasdem selesai. lebih cepat lagi tuh. Selesai udah. Ya kan? Untuk kader-kader Nasdem, kalau di Nasdem itu tanpa ada Anies Baswedan, ya siap-siap lebih banyak lagi yang hengkang. Jangan-jangan nanti nggak lulus threshold, nah, lebih bahaya lagi. Kan sekarang naik nih dengan Anies Capres, naik. Menggelegar. Tiba-tiba Anies nggak jadi capres, misal terus Anies bukan ketua umum. Partainya. Siapa presidennya? Bismillah, insya Allah dimudahkan ikhtiar kita. Mau jadi jurkam juga nggak mau, karena apa? Masa jurkam aja, capres tiba-tiba jadi jurkam. Ya kan? Habis itu belajar filsafat. Nah, pilihannya itu. Yuk, sekarang kita siap jalan ya. Yuk semuanya menghadap ke gate. Teman-teman Raben siap. Sulvan Lindan juga meyakini Anies bakal ditinggal koalisi. Walau calon presiden dukungan Partai Nasdem itu sudah memulai safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia. Nasib pencalonan Anies di pemilihan presiden 2024 itulah yang dipandang Sulvan tidak pasti. Lebih belak-belakan lagi, Sulvan menyebut tidak ada partai yang tertarik untuk bertahan di kapal koalisi Anies. Terlebih Partai Nasdem sendiri tidak mau mencapreskan Anies tanpa topangan partai lain. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah Belajar filsafat. Paling mungkin belajar filsafat. Saat ini, semua partai politik, kata Sulvan, sangat memperhitungkan kekuatan politik Presiden Joko Widodo. Itu juga yang sangat memungkinkan Anies ditinggal koalisi. Saat itu terjadi, malah kapal koalisi Anies yang kini tengah dipersiapkan juga dinilai mulai goyah. karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Yang paling mungkin belajar filsafat. Mau jadi capres itu jadi mahasiswa. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera disebut sulit mencapai kata sepakat dengan berbagai godaan. Menurut saya nggak ada yang ingin bergabung dengan Nasdem setelah PKS dan Demokrat ini menghindar, kata Sulvan. Sejauh ini, kata Sulvan, koalisi perubahan cuma sekadar makan siang tanpa segera berujung pada keputusan. Penyebabnya karena PKS dan Partai Demokrat yang memperebutkan posisi bakal calon wakil presiden. Mas Anies bakal berani nggak Bang Surya untuk minta ambil alih ketua umum partai ini? Kalau dia nggak berani, kembali lagi. Belajar filsafat. Kalau gagal jadi capres tadi. Gue kebayang beritanya di Detik, Mas. Gagal jadi capres, Anies ambil beasiswa yang tadi. Tadinya cawapres itu hanya AHY dari rencana koalisi. Koalisi juga belum terbentuk nih, cuma makan siang aja. Kemudian PKS sudah punya calon baru pula, Aher. Banyak-banyak berzikir aja, mudah-mudahan bisa lulus threshold. Apalagi kan banyak faktor. Dulu tanpa Anies ada Pak Jokowi. Milih AHY di sini marah, milih Aher. AHY-nya nggak mau atau tersinggung. Gimana nih? Kata Sulvan. Menurut Sulvan, Partai Nasdem sudah serius di koalisi ini, tetapi dua partai politik lainnya belum pasti.
Terlebih ada PKS dan Partai Demokrat yang belakangan diduga ditawari posisi lain. Nanti kan ada TPS, ada KPU di kabupaten, sampai kecamatan ada TPS, ya kan? Partai koalisi ini semua sepakat, pokoknya bikin Nasdem nggak lolos bisa juga. Kita mendengar kabar angin bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Kalau masuk dalam kabinet berarti koalisi Pak Jokowi. Jelas Zulfan. Boleh dibilang kedekatan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu, Bang Surya dengan Pak Jokowi, itu hampir sama aja kedekatannya dengan Pak Luhut. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Mungkin Demokrat bisa jadi tidak masuk kabinet, tapi kan harus cari koalisi lain. Lalu Demokrat, oh ya saya nggak masuk kabinet, tapi lebih bagus saya gabung dengan siapa yang menang, sambungnya. Surya Paloh juga dekat, tetapi kan ini ada terus terang aja dianggap, wah ini Mbak Lelo nih. Karena dianggap Bang Surya ini mencalonkan Anies ini Mbak Lelo, dan Bang Surya itu sudah tahu bahwa Pak Jokowi pas nggak setuju dengan Anies. Tapi dia paksakan juga ya, pasti Pak Jokowi mengambil sikap itu. Nah jadi saya tidak melihat dalam konteks dendam. Ya kalau dia tidak menghargai saya juga bisa dong nggak menghargai dia. Kalau misalnya kan tadi saya katakan caranya kan Pak Jokowi ini kan halus saja. Misalnya. Ya, PKS jadi anggota kabinet kan Anies nggak bisa maju. Jika ini terjadi, Partai Demokrat tidak bisa berbalik mendukung Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Bisa jadi PKS kembali lagi seperti dulu. Demokrat gabung lagi dengan Gerindra. Pungkas Zulfan. Bang Surya itu cuma mikir dirinya sendiri. Ya nggak ada mikir. Nasdem nanti mau jadi bubar, Nasdem ini mau ada, nggak ada urusan sama dia. Pokoknya dia bisa happy dengan kekayaan yang dia sudah punya, dia nikmati itu. Dasarnya Bang Surya kan berpikirnya seperti itu, ya kan? Jangan dipikir Bang Surya ini akan mau hidup mati, nggak ada itu. Saya tahu itu peristiwa-peristiwanya juga saya tahu. Artinya Bang Surya itu kalau memang nanti Nasdem ini tidak bisa apa-apa, ya udahlah. Terserahlah siapa yang mau mimpin Nasdem. Anies Baswedan daripada belajar filsafat, ya udah kau pimpin aja. Anies